Sepertinya ini banyak kelelawar di dalam gua Silumbu ini ya teman-teman. Itu. Oke guys. Jadi ini kita mau ke gua Silumbu ya, yang berada di Desa Kaliglagah. Iya. Tapi harus nyebrang dulu ini guys. Woi. Seru guys. Yo. Woi. Gua spotnya sangar banget ya, guys. Woi. Nah, ini yang gue siblon ke. Seger ke yang gue siblon ke jangan sedengkol ya, guys. Yo. Payah iki. Angel bet. Saya skip. Posisi gua Silumbu, Desa Kaliglagah. Itu ada orang mandi ya guys, woi keton. Ada orang mandi apa liwak? Karena ngerti. Woi. Namanya Kaliglagah ya, Sungai Glagah. Yo lanjut yo. Yo. Jadi omongan kan nang. Iya, karena baik. Wah, anak pelangi kan. Iya. Gua Silumbu. Yuh, woi. Lewat game perembian anu ke. Punden apa-apa anu mbok ki. Keselen nang mari. Iya. Ini situs tenang ya. Iya. Lunyuk tane. Iya. Rekam di lembut saya kene ngene. Licin. Masalah. Ini lepas sandal bem penting, Om. Iya. Ngono munggah. Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini kita sedang berada di Goa Silumbu ya. Goa Silumbu, Desa
Kali Glagah, Kecamatan Kemiri, Kabupaten Purworejo. Gua ini berada di atas bukit batu ya. Terus ya di bawahnya sana ada sungai besar, Kali Glagah, dikelilingi oleh perbukitan. Gua ini masuk cagar budaya ya teman-teman, masuk cagar budaya Kabupaten Purworejo. Nanti kita explore ya dalamnya, terus kira-kira ada apa saja di sana, terus kita spill nanti seperti apa bangunannya atau tempatnya. Oke, nanti kita lanjut ya. Goa Silumbu, saya bacakan ya. Goa Silumbu Purworejo. Goa Silumbu merupakan goa alam yang dimanfaatkan sejak masa klasik oleh budaya pendukungnya. Goa menghadap ke barat dan di depannya terdapat Sungai Glagah. Di abad 8 sampai abad 9 merupakan tempat tinggal dan pertapan klasik ragam aktivitas keagamaan yang berlatar agama Hindu. Di dalam goa terdapat ruang serambi dan 2 ruang goa di depan pintu masuk. Di ruang serambi terdapat 3 buah ceruk. Dilindungi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya. Ini jadi Goa Silumbu itu sudah masuk situs cagar budaya Republik Indonesia ya, dilindungi undang-undang. Jadi bila Anda berkunjung ke sini dilarang merusak ataupun merubah bentuk ataupun meninggalkan jejak apapun. Biarkan alami seperti apa adanya ya. Karena ini merupakan bukti sejarah bangsa kita ya. Sejak zaman dahulu, sejak tahun 800-an, tahun 500 sampai 900-an ding ya, masa klasik itu. Kita tengok di dalamnya. Sepertinya di dalam ada kelelawar ya teman-teman. Sebentar, nanti ada apanya saja kita spill nanti. Sebentar. Lampu nitip. Bentar, saya matikan dulu, saya hidupkan flashnya ya, karena ada beberapa binatang di sana. Sebentar ya. Oh, sepertinya ini banyak kelelawar di dalam Goa Silumbu ini ya teman-teman. Itu banyak kelelawar yang menghuni Goa Silumbu ini. Setep. Mbok komen gelem selok maning. Terdapat banyak kotoran ya di bawahnya, sayang sekali karena jarang dikunjungi manusia dan diambil alih oleh binatang kelelawar ya, terutama itu. Kalian melihat kan ada kelelawarnya banyak sekali tadi bergelantungan, tapi setelah saya hidupkan lampu flashnya ya, terus pada berterbangan. Coba kita baunya menyengat sekali teman-teman. Oh itu banyak sekali. Lampu nitip. Sayang sekali flashnya saya kurang terang ya, jadi tidak dapat menembus ya. Gini. Nah, itu saya zoom ya. Itu bergelantungan banyak sekali. Nah itu kelelawarnya itu. Hati-hati ya, nanti tertabrak ya sama kelelawarnya. Keren. Sebenarnya ini dulu tempat peribadatan ya, tapi sayang sekali karena sekarang sudah berubah peradaban dari zaman Hindu yang sekarang bercorak Islam. Jadi tempat peribadatan ini ditinggalkan dan diambil alih oleh binatang. Menyamber awas saja. Bau menyengat sekali di dalamnya teman-teman. Terdapat banyak kotoran kelelawarnya ini. Dan sangat disayangkan ya, ternyata banyak aksi-aksi yang tidak terpuji ya. Ini mencoret-coret dinding pintu masuk ya, memahat batunya. Siji songo swidak pitu tahun 67. Sebenarnya orang-orang sudah datang ke sini berkunjung, tapi disayangkan
malah meninggalkan jejak yang merubah bentuk atau ornamen dari bangunan aslinya. Oke, kita spilkan ya. Nah, di dalamnya terdapat lingga dan yoni yang merupakan simbol kesuburan, simbol pemujaan Dewa Siwa ya. Berarti goa ini bercorak Hindu. Pada zaman klasik tersebut, pada abad ke-5 sampai 9, manusia sudah bisa berkreasi dengan memahat dinding batuan ya, tebing batu yang begitu tinggi, dipahat sedemikian rupa, dibuat ruang-ruangan sebagai tempat peribadatan atau tempat bertapa atau sebagainya dan kegiatan lain keagamaan. Terdapat teras, mari kita urutkan dari sebelah kanan ke kiri ya. Ini akar-akarannya meneteskan air ya. Dari sebelah kanan terdapat seperti apa ya, undrak-undrakan lah, tempat duduk atau tempat menaruh sesaji. Mungkin kalau tempat duduk mungkin terlalu tinggi, atau tempat menaruh sesaji di luar ya. Ini saya sepilkan. Ini masih terdapat bekas-bekas pahatan ya, bekas-bekas pahatan, mungkin menggunakan benda-benda logam ya, seperti linggis atau alat pahat lainnya, coklik begitu. Terus dibuatkan ornamen seperti ini, samar terlihat ya, berbentuk bingkai, masih terlihat kan, berbentuk bingkai. Mungkin ini ada arcanya atau prasasti dulunya mungkin, tapi sekarang sudah tidak terlihat, sayang sekali. Ataupun apabila pun ada prasastinya, tapi sekarang sudah tidak dapat terlihat. Ataupun kalau di sini dulu terdapat arca, sekarang sudah tidak ada bekasnya. Gitu. Terus ini pintunya sederhana saja, hanya dibuat segi 4 atau kotak ya. Terus yang menariknya lagi, di sebelah sini seperti ada lubang yang sengaja dibuat. Ini bertujuan untuk apa? Tapi di sebelah kanan kirinya ini, sebelah kanan kiri dari pintunya ini terdapat lubang tepat di depan pintu ya. Berarti mungkin ini dulunya, oh di atas juga ada. Ini sebentar. Jadi lurus dari atas ke bawah ini ya, sebentar. Nah, terdapat bekas pahatan. Mungkin ini dulu untuk menaruh pintu, daun pintu ya, biar bisa dibuka, ditutup. Mungkin poros pintunya di sebelah sini karena yang lurus. Terus yang ini karena di atasnya tidak ada. Jadi saya menyimpulkan poros pintunya di sebelah sini, yang di sebelah sini hanya sebagai pengunci pintunya. Jadi misalnya sedang tidak digunakan atau sedang ditinggal pergi gitu, mungkin pintunya ditutup terus dikunci, karena di sini terdapat lubang juga. Begitu ya teman-teman. Terus ke dalam, sekali lagi kita masuk ke dalam. Dilamponi tip. Masuk ke dalam, ini ada undakan. Kita masuk ke sini, langsung menghadap ke lingga yoni atau tempat peribadatan utama ya. Di sebelah kanan terdapat seperti tempat untuk menaruh sesaji juga, atau apalah dulu fungsinya. Terus di sebelah kiri seperti ada tempat wadah air ya, tempat wadah air yang juga terdapat di Goa Lawang. Beberapa waktu lalu saya sudah pernah mengeksplor Goa Lawang yang ada di Desa Kaliglagah. Sambar kelawat ya? Iya. Lantip tadi tersambar oleh kelelawar ya. Kelelawarnya banyak sekali. Lingga yoninya ini
sayang sekali sudah retak, mungkin sengaja dirusak atau faktor alam atau faktor lainnya. Juga terdapat ceruk air yang mengalirkan ke sana. Terus ini juga ada pijakan kaki ya, sekarang sudah dipenuhi kotoran kelelawar. Oke, cukup di dalam ya, kita juga sudah melihat kelelawar penghuni atau penunggu Gua Silumbu ini. Kita keluar, ini ada undak-undakan pijakan kaki. Terus di sebelah sini sama, kanan kiri ya, seperti ornamen yang berbentuk kotak gitu saja. Sayang sekali, harusnya di sini ada prasasti ya, menuliskan ini buatan pada kerajaan siapa, masa pemerintahan kerajaan siapa begitu. Terus ini yang tadi saya sebutkan seperti undak-undakan tempat duduk atau tempat menaruh sesaji atau berfungsi sebagai apa misalnya, saya kurang tahu karena kurang literasi dan kurang sumber tertulis ya, minim sekali sumber tertulis. Kita sayangkan lagi banyak aksi-aksi vandalisme. Ini ada tulisan tahun 75. Ini orang-orang dulu jahil-jahil ternyata. Oh di sini bentar. Ternyata ada lubang yang langsung mengarah ke luar ini teman-teman. Ada lubangnya. Entah fungsinya apa. Atau mungkin dimasukkan kayu atau semacamnya untuk menaruh apa begitu. Terus kita masuk ke ruang yang paling kiri ini, yang paling atas. Sayang sekali ini kotoran kelelawarnya ini loh, sangat banyak. Baunya menyengat sekali teman-teman. Nanti kita bisa masuk dari sebelah sana ya. Kita sepilkan dari sini dulu sambil kita lihat hasil pahatan-pahatan di dinding bebatuan Gua Silumbu. Bayangkan teman-teman, leluhur kita sudah bisa membuat hal semacam ini dengan memahat tebing batu ya, dijadikan sebagai tempat peribadatan dan pusat kegiatan keagamaan. Oke, kita telusuri yang sebelah sini karena tadi di sana terdapat banyak kotoran kelelawar. Kita masuk, ternyata ini juga ada pintu tembusannya. Ada batu besar di depan pintunya. Nah ini sangat menyengat baunya. Bentar. Ini ada ceruk-ceruk ya, ceruk-ceruk di dinding. Kalau saya sih menyimpulkannya, mengira-ira sebagai tempat meletakkan sesaji. Mungkin ini dulunya juga terdapat linggayoni, tapi sekarang sudah tidak ada, tinggal bongkahan batu ini saja. Bisa kita lihat ya teman-teman. Oke, kita tengok keluar lagi. Apabila ada dari teman-teman yang tahu sumber sejarahnya atau apa ya, sumber sejarah yang tertulis maupun tidak tertulis, ataupun tahun pastinya atau perkiraan ini tahun berapa dibangun oleh raja siapa atau tokoh siapa pada masa kerajaan apa, kita sepil-sepil saja. Ini pahatan batunya. Terus terdapat beberapa bekas telur tokek ya. Untuk teman-teman yang ingin berkunjung atau sekedar belajar sejarah di daerah Purworejo, Jawa Tengah atau Kedus Selatan, bisa datang ke Gua Silumbu ya, berada di Desa Kaligelagah, Kecamatan Kemiri, Kabupaten Purworejo. Tempatnya indah, berhadapan dengan tebing. Itu ada hutan perhutani juga. Terus di bawah sana ada sungai besar ya, Sungai Gelagah. Tadi kita ke sini harus menyeberangi sungai dulu. Tidak bisa kalau tidak menyeberangi sungai karena jalannya memang berada di sebelah barat sungai.
Terus kita ini sekarang ini Gua Silumbu berada di sebelah timur sungai. Jadi kita harus menyeberangi Sungai Gelagah dulu baru bisa sampai ke sini. Saya bersama adik laki-laki saya ini Lantip Pamungkas. Kita sepil-sepil lagi, banyak terdapat tumbuhannya di depan goanya. Walaupun ini cagar budaya, tapi karena masyarakat kita kurang berminat belajar tentang sejarah dan budaya, jadi tempat ini kurang diminati sehingga agak terbengkalai ya. Itu atasnya saya sepilkan. Tepat di atas goa terdapat pohon yang cukup besar ya dan rimbun. Pohon apa itu? Bulu ya sepertinya. Pohon beringin, jenisnya bulu. Terus dari atas goa ini terdapat akar-akaran dan meneteskan air ya. Saya bayangkan betapa indahnya dulu waktu gua ini masih berfungsi. Pasti sangat ramai dan sakral ya tempatnya. Kita sepilih. Bayangkan leluhur kita dulu sudah bisa membuat seperti ini, memahat tebing batu dibuat tempat ibadah. Sedangkan tempatnya ini terpencil ya, jauh dari jalan raya. Atau mungkin dulu pada abad ke-5 Sungai Gelagah ini masih bisa dilalui perahu mungkin ya, karena dari Sungai Gelagah ini sampai ke muara laut sana sepertinya sudah datar ya, tidak ada air terjun atau gimana, itu sepertinya sudah datar, jadi mungkin sudah bisa dilintasi perahu. Karena mungkin dulu kan yang populer kan lalu lintas melalui air ya, jalur air, karena nenek moyang kita adalah seorang pelaut dan negara kita negara maritim, Nusantara itu maritim ya. Menjadi negara agraris itu belum lama, karena dulu pusat peradaban manusia Indonesia itu berada di tepi sungai dan tepi laut, di tepi-tepi sungai lah, karena untuk memudahkan akomodasi dan transportasi. Kiranya cukup sekian dulu ya. Bentar, tapi Gua Silumbu ini ada beberapa gua yang sejaman dan sejenis dengan ini ya. Di Desa Kaligelagah ada 2. Di Desa Kaligelagah ada Gua Silumbu yang sekarang ini, dan ada Goa Lawang yang berada di tepi sungai tepat di bawah sana ya, garis lurus di sini. Tapi Goa Lawang itu berada di sebelah barat sungai, juga pahatan batu seperti ini. Dan ada lagi satu lagi Goa Gong yang berada di Kecamatan Pituruh, tapi letaknya tidak begitu jauh ya, masih berada di sekitaran tepi Sungai Gelagah. Goa Gong ini berada di desa mana ya? Goa Gong, pokoknya Pituruh, sudah bukan Kemiri. Kalau yang Kemiri ini ada 2, Gua Silumbu dan Goa Lawang. Terus yang satunya Goa Gong berada di timur sungai, menghadap ke barat, posisinya seperti ini. Saya lupa Goa Gong nang desa ngendi maning. Tapi dekat. Tapi sudah masuk wilayah Pituruh, bukan Kemiri. Begitu ya teman-teman. Jadi besar kemungkinan memang dulu jalur transportasi memang melalui sungai atau jalur air. Karena semua tempat peribadatan dari ketiganya ini yang bercorak Hindu berada di tepi sungai. Dan khususnya gua-gua ini bercorokan Hindu Siwa karena terdapat lingga dan yoni, ciri khasnya pemujaan Dewa Siwa. Oke, sekian dulu. Saya tutup dari awal sampai akhir, semoga mudah dipahami dan menarik minat masyarakat kita untuk mempelajari sejarah dan kebudayaan kita yang sebenarnya dulu sangat indah dan sudah sangat canggih, tapi sekarang ditinggalkan. Marilah kita belajar sejarah. Sekian dulu, nanti kita eksplor tempat lainnya.
Semoga bermanfaat dan dukung terus channel ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share, karena subscribe itu gratis ya teman-teman. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lipan ini binatang yang berbahaya ya, tapi dia bahayanya kalau ngencingi. Jadi kalau menggigit saja itu tidak begitu berbahaya. Jadi dia mekanismenya begini, dia gigit membuat lubang pada tubuh mangsa atau korbannya. Lalu bagian belakangnya ini, ekornya yang ini, dia mengeluarkan cairan racun ya. Jadi dia menekuk ke arah depan. Jadi gini, gigit membuat lubang, lalu sebelah belakangnya ini dia menekuk ke arah depan setelah menggigit dan mengeluarkan cairan racun. Ini berbisa tinggi ya, bebek salo ini, lipan atau kelabang besar ini. Besar sekali teman-teman. Bebek salo. Sungai Glagah. Kita tadi baru dari Goa Silumbu ya teman-teman. Jadi berangkatnya kita menyeberangi sungai ini, dan kita kembalinya juga harus menyeberangi sungai ini lagi. Sungai Glagah, Desa Kali Glagah, Kecamatan Kemiri, Kabupaten Purworejo. Jadi kita harus menyeberang dari sini ya, sini sampai seberang sana itu jalannya itu. Lumayan deras ini airnya, dan itu gedung yang cantik teman-teman. Sepertinya spot memancing yang bagus ini. Kalau tidak disetrum, sepertinya banyak ikannya ini. Sangat indah sungainya. Berada di tengah-tengah perbukitan ya, di lereng-lereng perbukitan. Itu ada orang yang mau nyebrang, warga lokal ya, dalam selutut itu. Tadi saya nyebrang sampai basah celana saya nih. Harus hati-hati menyeberang karena batunya licin ya, batu-batu di dasar sungainya licin. Saya bersama adik saya Lantik. Harus benar-benar memilih pijakan yang kokoh ya, biar tidak terpeleset. Ya sekian. Segarnya mantap. Beli.